Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, di sini kami dari kelompok 7 ingin membahas tentang kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, penasaran apa sih kemampuan berpikir tingkat tinggi itu? Untuk mengetahuinya lebih lanjut, silakan tonton video kami. Perkenalkan, nama saya Irda Aulia Hadi Lubis dengan NIM 0305213069. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa sih kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, kemampuan berpikir tingkat tinggi atau biasanya disebut dengan High Order Thinking Skills, HOTS ya, merupakan proses berpikir yang mengharuskan murid untuk memanipulasi informasi dan ide-ide dalam cara tertentu yang memberi mereka pengertian dan implikasi baru. Di dalam HOTS terdapat PISA. Nah, PISA itu apa? PISA adalah literasi yang menekankan pada keterampilan dan kompetensi siswa yang diperoleh dari sekolah dan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam berbagai situasi. PISA lebih memperhatikan apa yang dapat dilakukan siswa daripada apa yang mereka pelajari di sekolah. Oleh karena itu, diharapkan siswa dapat memiliki kemampuan untuk literasi. Nah, ada juga namanya NCTM, yaitu National Council of Teachers of Mathematics. Nah, bahwa peserta didik harus belajar dengan pemahaman secara aktif, membangun pengetahuan yang baru dari pengalaman dan pengetahuan sebelumnya. Bahwa kemampuan berpikir tingkat tinggi penting dikuasai oleh peserta didik karena dengan kemampuan tersebut dapat memotivasi peserta didik untuk memandang setiap masalah dengan kritis, kreatif, logis, dan objektif. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat kita simpulkan bahwa kemampuan berpikir tingkat tinggi adalah kemampuan berpikir yang tidak hanya sekedar mengingat, menyatakan kembali, dan juga merujuk tanpa melakukan pengolahan. Akan tetapi, kemampuan berpikir untuk menelaah informasi secara kritis, kreatif, berkreasi, dan mampu memecahkan masalah. Nah, sekarang sudah tahu kan apa itu kemampuan berpikir tingkat tinggi? Baiklah, kita akan bahas lagi mengenai jenis-jenis kemampuan berpikir tingkat tinggi. Di sini kami akan membahas 4 jenis kemampuan berpikir tingkat tinggi. Yang pertama itu berpikir kritis, yang kedua itu penalaran logis, yang ketiga pemecahan masalah, dan yang keempat berpikir kreatif. Kita akan bahas satu persatu ya. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang berpikir kritis. Apa sih berpikir kritis itu? Berpikir kritis merupakan cara berpikir yang wajar dan reaktif untuk menentukan fokus dalam menentukan apa yang harus dipercaya dan dilakukan. Berpikir kritis adalah pemikiran reflektif dan masuk akal yang difokuskan pada memutuskan apa yang harus dipercaya atau apa yang harus dilakukan. Penilaian berpikir kritis yaitu arti sebuah pernyataan dan apakah menerima atau menolaknya. Hal itu dapat disimpulkan berpikir kritis adalah kemampuan yang sangat penting untuk menunjang keberhasilan pemahaman siswa, sehingga akan berdampak ke dalam hasil belajar siswa. Maka dari itu, seorang pendidik diharuskan untuk menyiapkan perencanaan yang matang dan memilih model pembelajaran agar siswa terpacu untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan dari hasil belajarnya, dengan berdasarkan masalah-masalah yang dihadapi dan pemilihan model yang pembelajaran yang inovatif. Nah, indikator berpikir kritis itu apa-apa aja sih? Yang pertama itu interpretasi, yaitu memahami dan mengekspresikan makna atau signifikasi dari berbagai macam pengalaman, situasi, data, kejadian-kejadian, penilaian, kebiasaan atau adat, kepercayaan-kepercayaan, aturan, prosedur, atau kriteria. Yang kedua itu analisis. Analisis itu mengidentifikasi hubungan-hubungan inferensial yang diharapkan dan aktual di antara pertanyaan-pertanyaan, konsep-konsep, deskripsi, atau bentuk representasi lainnya. Lanjut, ada evaluasi. Evaluasi itu menaksir kredibilitas pertanyaan-pertanyaan atau representasi yang merupakan laporan atau deskripsi dari persepsi, pengalaman, situasi, penilaian, kepercayaan, atau opini seseorang.
Lalu ada kesimpulan, mengidentifikasi dan memperoleh unsur-unsur yang diperlukan untuk membuat kesimpulan yang masuk akal, membuat dugaan atau hipotesis, mempertimbangkan informasi yang relevan, dan menyimpulkan konsekuensi dari data. Nah, yang terakhir indikatornya itu yaitu penjelasan. Penjelasan sini menyatakan hasil atau alasan kemampuan membenarkan suatu alasan berdasarkan bukti, konsep, metodologi, suatu kriteria tertentu, dan pertimbangan yang masuk akal, dan kemampuan untuk mempresentasikan alasan seseorang berupa argumen yang meyakinkan. Itulah penjelasan tentang berpikir kritis. Mari kita lanjut penjelasan tentang penalaran logis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi dari kemampuan penalaran logis atau logika reasoning. Pengertian penalaran logis. Penalaran merupakan suatu aktivitas atau proses berpikir untuk menarik suatu kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ada yang kebenarannya telah dibuktikan sebelumnya. Sedangkan penalaran logis merupakan suatu langkah berpikir untuk menarik suatu kesimpulan secara logis dalam memecahkan masalah, meliputi kemampuan siswa untuk berpikir secara runtut, memberi argumen secara tepat, dan menarik kesimpulan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi tentang indikator penalaran logis, maka di sini ada tabel dari indikator penalaran logis. Yang pertama itu mengumpulkan fakta, yaitu menggali pengetahuan yang telah dimiliki dan menghubungkan pengetahuan yang telah dimiliki dengan permasalahan. Yang kedua, membangun dan menetapkan. Membangun dan menetapkan asumsi yang logis berdasarkan pengetahuan yang dimiliki dan memunculkan alternatif-alternatif penyelesaian. Yang ketiga yaitu menilai atau menguji asumsi, yaitu menilai atau menguji asumsi melalui prosedur yang diterapkan. Yang keempat, menetapkan generalisasi, yaitu mampu membuat suatu pernyataan sebagai simpulan dari uraian pengujian asumsi. Yang kelima, membangun argumentasi yang mendukung, yaitu menunjukkan alternatif lain untuk memeriksa kebenaran argumen. Yang keenam, memeriksa atau menguji kebenaran argumen, yaitu memeriksa kembali langkah-langkah prosedur yang diterapkan dan mencoba cara atau alternatif lain untuk memperoleh jawaban yang sama. Yang terakhir, yaitu menetapkan kesimpulan, di mana menetapkan kesimpulan itu ada menarik kesimpulan dari beberapa langkah yang diterapkan. Yang kedua, terkadang mempunyai argumen yang mendukung jawabannya dalam menarik kesimpulan. Dan yang terakhir, meyakini hasil pekerjaannya benar karena mempunyai jawaban yang sama dengan menggunakan cara yang berbeda. Kemampuan pemecahan masalah atau problem solving. Pengertian pemecahan masalah. Menurut Burns 2017, masalah adalah suatu kondisi di mana seseorang mencari beberapa tujuan yang sesuai dengan tindakan nyata. Dalam konteks matematika, sebuah masalah merupakan situasi yang melibatkan kemampuan matematis, konsep, atau proses yang digunakan untuk mencapai tujuan. Kriteria masalah matematika ialah 1. Terdapat kondisi yang membingungkan terkait dengan pemahaman siswa. 2. Keterkaitan siswa untuk menemukan suatu penyelesaian. 3. Siswa tidak mampu memproses secara langsung penyelesaian. 4. Penyelesaiannya mensyaratkan penggunaan ide matematika. Menurut Polya 2016 bahwa pemecahan masalah adalah sebagai usaha mencari jalan keluar dari suatu kesulitan, mencapai tujuan yang tidak dengan segera dicapai. Pemecahan masalah merupakan kompetensi yang ditunjukkan peserta didik dalam memahami, memilih pendekatan dan strategi pemecahan dan penyelesaian model untuk pemecahan masalah. Solusi pemecahan masalah memuat 4 langkah penyelesaian menurut Polya 2010. Yaitu A. Memahami masalah. Pada tahap ini, peserta didik harus mampu menulis apa yang diketahui dan apa yang tidak diketahuinya. Hal-hal yang penting hendaknya dicatat, dibuat tabelnya ataupun dibuat sketsa atau grafiknya. Tabel atau gambar ini dimaksudkan untuk memudahkan memahami masalah dan mempermudah mendapatkan gambaran umum penyelesaiannya. B. Merencanakan penyelesaian. Kemampuan melakukan fase kedua ini sangat tergantung pada pengalaman peserta didik dalam menyelesaikan masalah. Pada umumnya, semakin bervariasi pengalaman mereka, maka cenderung peserta didik lebih kreatif dalam menyusun rencana penyelesaian suatu masalah. C. Menyelesaikan masalah sesuai rencana. Jika rencana penyelesaian suatu masalah telah dibuat baik secara tertulis atau tidak, maka selanjutnya dilakukan penyelesaian masalah sesuai dengan rencana yang dianggap paling tepat.
menafsirkan dan mengecek hasilnya. Langkah terakhir penyelesaian masalah adalah melakukan pengecekan atas apa yang telah dilakukan, mulai dari fase pertama sampai fase ketiga. Dengan cara seperti ini, maka berbagai kesalahan yang tidak perlu dapat terkoreksi kembali hingga peserta didik dapat sampai pada jawaban yang benar sesuai dengan masalah yang diberi. Kemampuan pemecahan masalah merupakan kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan masalah matematika dengan mengamati proses dalam menemukan jawaban berdasarkan langkah-langkah pemecahan masalah, yakni memahami masalah, merencanakan pemecahan masalah, memecahkan masalah, dan mengecek ulang. Hafil 2020. Rendahnya kemampuan pemecahan masalah matematika peserta didik disebabkan oleh peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami masalah matematika yang mempengaruhi proses pemecahan masalah. Bayuningsi 2017. PBL merupakan model pembelajaran yang mengutamakan penggunaan masalah aktual sebagai konteks bagi siswa untuk belajar berpikir kritis dan kemampuan pemecahan masalah serta memperoleh konsep dengan pengetahuan esensial dari pelajaran lain. Suharini dan Hendoyo 2002. Khairani 2016-66. Ada 4 indikator dalam model pembelajaran pemecahan masalah antara lain. 1. Understanding the problem, memahami masalah, yaitu mampu memahami prinsip dari permasalahan, misalnya hal apa yang belum diketahui, data, dan kondisi. 2. Devising plan atau memikirkan rencana, yaitu meliputi berbagai usaha untuk menemukan hubungan masalah dengan masalah lainnya, atau hubungan antara data dengan hal yang tidak diketahui, dan sebagainya. 3. Carrying out the plan, melaksanakan rencana, termasuk mempresentasikan setiap langkah proses pemecahan masalah. Apakah langkah yang dilakukan sesuai dengan rencana, sudah benar atau masih diragukan. 4. Looking back, atau melihat kembali, meliputi pengujian terhadap proses pemecahan masalah yang telah dilakukan. Saya Hikmah Fazariah, NIM 0305213053. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi tentang berpikir kreatif. Berpikir artinya menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu, menimbang-nimbang dalam ingatan. Kreatif adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru berupa gagasan maupun karya nyata yang belum pernah ada dalam bentuk baru. Berpikir kreatif adalah suatu proses berpikir yang menghasilkan bermacam-macam kemungkinan ide dan cara secara luas dan beragam. Dalam menyelesaikan suatu persoalan, apabila menerapkan berpikir kreatif akan menghasilkan banyak ide yang berguna dalam menemukan penyelesaiannya. Kreatif berhubungan dengan penemuan sesuatu mengenai hal yang menghasilkan sesuatu yang baru dengan menggunakan sesuatu yang telah ada. Sementara itu, mengartikan kreativitas sebagai kemampuan untuk menciptakan atau berkreasi. Maulana 2017 membuat tafsiran mengenai indikator-indikator dan kemampuan berpikir kreatif matematis. Yang pertama yaitu kepekaan atau sensitivity, adalah kemampuan yang menangkap dan menemukan adanya masalah sebagai tanggapan terhadap suatu situasi. Yang kedua, kelancaran atau fluency adalah kemampuan membangun ide-ide untuk menyelesaikan masalah secara relevan. Ketiga, keluasan atau flexibility adalah kemampuan menggunakan berbagai macam-macam strategi penyelesaian atau kemampuan untuk mencoba berbagai pendekatan yang berbeda dalam memecahkan masalah. Yang keempat, keterperincian atau elaboration adalah kemampuan menjelaskan secara terperinci, runtut, dan koheren terhadap suatu prosedur. Yang kelima, keaslian atau originality adalah kemampuan menggunakan strategi yang bersifat baru, unik, atau tidak bisa menyelesaikan masalah atau memberikan contoh yang bersifat baru. Adapun kesimpulan dari video kami, yaitu kemampuan berpikir tingkat tinggi adalah kemampuan berpikir yang tidak hanya sekedar mengingat, menyatakan kembali, dan juga merujuk tanpa melakukan pengolahan. Akan tetapi, kemampuan berpikir untuk menelaah informasi secara kritis, kreatif, berkreasi, dan mampu memecahkan masalah. Berpikir kritis adalah kemampuan yang sangat penting untuk menunjang keberhasilan pemahaman siswa, sehingga akan berdampak ke dalam hasil belajar siswa. Pemecahan masalah adalah sebagai usaha mencari jalan keluar dari suatu kesulitan, mencapai tujuan yang tidak dengan segera dicapai. Berpikir kreatif adalah suatu proses berpikir yang menghasilkan bermacam-macam kemungkinan ide dan cara secara luas dan beragam. Dalam menyelesaikan suatu persoalan, apabila menerapkan berpikir kreatif akan menghasilkan banyak ide yang berguna dalam menemukan penyelesaian. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.